Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Wisnu Jatmiko MP, maka kelompok 2 akan membahas materi tentang bagaimana pengangguran bisa terjadi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Adrian Muhammad Firmansyah Bogar dengan NIM 1513620062, Ahmad Noval Al-Ghifari dengan NIM 1513620020, Alfani Wadda Sarjono dengan NIM 1513620049, Ardiansyah Sidik dengan NIM 1513620082, Asyafa Sajida dengan NIM 1513620077, Ayu Nurhalizah dengan NIM 1513620052, Berliana Puspita Hapsari dengan NIM 1513620002, Briantara dengan NIM 1513620017, Erlangga Prasetyo dengan NIM 1513620010, Haikal Mubarok dengan NIM 1513620029, Maya Kusuma Widiani dengan NIM 1513620059, Rudi Ardianto dengan NIM 1513620040, Rangga Alfarisi Maharaja dengan NIM 1513620025, Nanang Hernando dengan NIM 1513620055, Noval Hamami dengan NIM 1513620036, Rahmasita Agustin Putri dengan NIM 1513620005, Ropik dengan NIM 1513620012, Syabrina Rizky Susetyo dengan NIM 1513620031, Yopi Wardana dengan NIM 1513620083. Poin-poin yang akan kami bahas yaitu definisi, jenis-jenis, sebab akibat, dampak, upaya, dan ontologi terhadap pengangguran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Adrian Muhammad Firmansyah Bogar. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama ada definisi orang yang tergolong dalam angkatan kerja tapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Next. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, konjungtur, struktural, friksional, musiman, teknologi, dan voluntary. Yang kedua ada berdasarkan sifatnya, yaitu terbuka, setengah menganggur, dan terselubung. Yang ketiga ada ontologi, pandangi ilmu filsafat ontologi terhadap pengangguran. Next. Pengangguran konjungtur, pengangguran yang telah diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ahmad Noval Al-Ghifari. Untuk Ahmad Noval Al-Ghifari, dipersilakan. Terima kasih, dan Muhammad Firmansyah Bogar. Selanjutnya ada pengangguran struktural. Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya dari struktur pertanian ke industri
atau struktur niaga sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan. Boleh di next. Selanjutnya ada pengangguran friksional. Pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Kesenjangan tersebut muncul karena adanya kesenjangan waktu, informasi, dan jarak. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Alfani Wada Sarjono. Dipersilakan. Terima kasih, Ahmad Noval. Selanjutnya ada pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi secara berkala. Misalnya pada saat sedang musim tanam dengan musim panen. Next. Pengangguran teknologi. Pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi sehingga terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ardiansyah Sidik. Pengangguran voluntari. Pengangguran yang terjadi karena seseorang yang secara sukarela berhenti bekerja. Misalnya karena mendapat warisan, karena mengurus rumah tangga, dan karena sedang studi. Next. Selanjutnya pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, ataupun ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan skill atau latar belakang pendidikan yang dia miliki. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asyafa Asyidiah, dipersilakan. Setengah menganggur. Setengah menganggur adalah angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal, kurang dari 35 jam dalam seminggu. Next. Pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang bekerjanya tidak optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu kepada Ayu, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Asyafa. Selanjutnya tingkat pengangguran. Dalam definisi, tingkat pengangguran yaitu perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase, yaitu jumlah pengangguran banding jumlah angkatan kerja dikali 100%. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Berliana Puspita Absari. Oke, selanjutnya yaitu ada penyebab pengangguran. Di sini ada 8 poin penyebab pengangguran, yaitu diantaranya yang pertama, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Yang kedua, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Yang keempat, ketidakseimbangan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik. Yang kelima, ketidakseimbangan penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah. Yang keenam, yaitu ada kualitas sumber daya manusia masih rendah. Yang ketujuh, perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi atau kemanaan kurang kondusif. Yang terakhir, yaitu ada peraturan yang menghambat investasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Briantara. Oke, terima kasih Berliana. Untuk selanjutnya ada akibat pengangguran. Yang pertama, faktor kemiskinan, yaitu produktivitas dan pendapatan masyarakat menurun. Dan yang kedua, faktor daya beli masyarakat menurun. Permintaan hasil produksi menurun. Dan yang ketiga, faktor pembangunan ekonomi terhambat, yaitu investasi rendah. Dan yang kelima, ada pertumbuhan ekonomi terhambat. Dari sekian faktor akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara dan menimbulkan masalah-masalah sosial, yaitu kriminalitas atau pencurian, perampokan, penculikan, dan pelacur. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Erlangga Prasetyo. Untuk Erlangga Prasetyo, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Briantara.
Selanjutnya adalah dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Di sini terdapat 4 dampak pengangguran. Yang pertama ialah pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah. Yang kedua, penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. Yang ketiga, dampak psikologis. Dampak psikologis di sini, penganggur menjadi minder karena status sosial tidak jelas, sehingga menimbulkan perilaku menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. Yang keempat, ada meningkatkan biaya sosial seperti biaya keamanan, biaya proses peradilan, dan biaya medis. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Haikal Mubarok. Baik, terima kasih Erlangga. Selanjutnya ada cara mengatasi. Secara umum, cara mengatasi itu ada 6. Yang pertama ada memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, menambah keterampilan melalui balai latihan kerja. Yang keempat, meningkatkan pendidikan. Yang kelima, pendayagunaan dan penyebaran tenaga kerja. Dan yang terakhir atau yang keenam, pengembangan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Rudi Ardianto. Ya, terima kasih Haikal. Di sini ada cara mengatasi penganggur, yaitu yang pertama pengangguran konjungtur. Meningkatkan daya beli masyarakat, mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang atau jasa. Yang kedua, membuka pasar baru di luar negeri. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Rangga. Baik, terima kasih Rudi. Untuk yang selanjutnya, ada cara mengatasi pengangguran struktural. Ada 4 cara untuk mengatasi pengangguran struktural. Untuk cara yang pertama, yaitu dengan melakukan pengadaan pendidikan dan latihan untuk siap bekerja pada pekerjaan baru. Cara yang kedua, dengan memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan. Cara yang ketiga, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada. Dan untuk cara yang terakhir, dengan cara meningkatkan industri padat karya. Untuk yang selanjutnya, akan dibacakan oleh Nanang Hernando. Kepada Nanang Hernando dipersilahkan. Cara mengatasi pengangguran friksional. Yang pertama, mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Noval Amami. Selanjutnya cara mengatasi pengangguran musiman. Yang pertama, pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan pada bidang lain. Yang kedua, melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ramasita. Usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu mendirikan BLK atau Balai Lingkungan Kerja. Yang kedua, peningkatan mutu sekolah kejuruan. Yang ketiga, menciptakan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi, dan KB. Yang kedua, oleh perusahaan swasta, yaitu bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk magang perusahaan. Yang ketiga, oleh individu, yaitu yang pertama, membekali dengan keterampilan dan ilmu yang disyaratkan perusahaan, yaitu paling minimal komputer dan bahasa asing. Yang kedua, menanamkan jiwa wirausaha. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ropik. Baik, di sini ada ontologi pengetahuan filsafat terhadap tingginya pengangguran. Menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan fundamental baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Salah satu masalah pokok yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas, dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks. Next. Ontologi pengetahuan filsafat terhadap tingginya pengangguran. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini,
membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya, yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Sabrina Rizky Susetio. Baik, terima kasih Rafik. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jadi akibat jangka panjangnya adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah pengangguran terselubung, di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang. Jumlah pengangguran biasanya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja minimal untuk dirinya. Boleh di next. Selanjutnya, perekonomian Indonesia sejak krisis ekonomi pada pertengahan 1997 membuat kondisi ketenaga kerjaan Indonesia ikut memburuk. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak pernah mencapai 8-7%. Padahal masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, otomatis penyerapan tenaga kerjanya juga ada. Setiap pertumbuhan ekonomi 1%, tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 400.000 orang. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3-4%, tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja. Sementara pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta per tahunnya. Sehingga setiap tahun pasti ada sisa pencari kerja yang tidak memperoleh pekerjaan dan menimbulkan jumlah pengangguran di Indonesia bertambah. Bayangkan, jumlah pengangguran terbuka mencapai 4,18 juta. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang disebabkan antara lain A. Perusahaan yang menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif. B. Peraturan yang menghambat investasi. Lalu C. Hambatan dalam proses ekspor-impor. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Yofi Wardana. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Sabrina. Selanjutnya ada kesimpulan. Penyebab dari pengangguran dapat disimpulkan berasal dari individu sumber daya manusia atau tuntunan pekerja dari pihak perusahaan atau bisa juga dari perbandingan yang sangat jauh antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja. Bisa di next. Selanjutnya ada saran Richard Rorty, seorang filsuf Amerika, memberikan kita beberapa saran. Bagi dia, kehidupan manusia ditandai dengan satu hal, yakni kontingensi, artinya kehidupan manusia itu tidak pernah pasti. Segala sesuatu berubah dan perubahan itu tidak memiliki arah yang jelas. Belajarlah untuk selalu hidup di dalam suasana naik turun, karena hidup ini memang naik turun. Belajarlah untuk terbuka pada realitas. Kita tidak terikat pada apa yang kita punya, tetapi menjadi dinamis dan kontingen sama seperti realitas itu sendiri. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Yofi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.